Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari lokasi solo camping saya di Padang Sempang Telang. Hari ini kembali lagi saya menyapa dan saya sengaja membuat video ini supaya ada kenangan ya ke depannya. Bagaimana saya melakukan semua aktivitasku solo camping di sini teman-teman seorang diri. Jadi aku hari ini benar-benar solo camping sendirian, berjalan sendiri kemarin ya. Jadi aku berangkat itu sekitar jam 3 sore ya. Kemudian saya berjalan naik motor sih, kemudian motornya simpan di luar. Kemudian saya berjalan kaki dan mengambil beberapa footage. Kemudian saya mencari lokasi di mana saya bagus mendirikan tenda. Oh iya, di Pujananting ini tuh masuk musim kemarau dan angin lumayan kencang bertiup. Saya masih ingat loh beberapa hari yang lalu ketika saya berada di atas sana di puncak Gunung Copotile dengan ketinggian 1000 sekian-sekian teman-teman. Di atas itu anginnya kencang banget. Dari situ saya belajar bahwa saya harus mencari tempat camping yang benar-benar aman begitu ya dari angin. Walaupun sebenarnya banyak spot yang bagus di sini, tapi saya selalu mempertimbangkan tentang keselamatan saya, beserta juga peralatan yang saya pakai, termasuk tenda ya, utamanya begitu. Nah akhirnya setelah berpencar sana sini mencari, akhirnya saya ketemu juga. Dan saya pikir lokasinya sangat strategis. Dan tahu nggak sih teman-teman, kemarin itu saya mendapatkan ada burung kecil banget, little ya. Sangat kecil. Kalau di sini disebutnya burung uroh. Orang percaya bahwa ketika kita memakan daging itu, maka kita terbebas dari sebuah penyakit yang ceking banget begitu. Saya pernah makan loh, bapakku dulu yang pernah nangkap. Waktu saya masih SD, udah beberapa puluh tahun yang lalu. Because now I'm 32 years old. Oke? Nah teman-teman, lanjut lagi kita cerita ya. Jadi aku beneran solo camping kali ini tuh merasa lebih adem, nyaman. Walaupun sebenarnya ada sedikit rasa apa ya, pastinya kesepian ya. Karena teman-teman saya udah nggak bisa menemani. Kebersamaan kita udah nggak bisa disambung lagi ya. Karena masing-masing dari kita ada kesibukan. Dan aku tuh benar-benar merasakan yang namanya sepi gitu kan. Sepi. Beberapa pekan yang lalu dan beberapa kali kita camping sama-sama, camping together. And then now I'm solo camping. Ya, itu hal yang sangat-sangat aku kayak agak sulit loh teman-teman menerima. Tapi saya berpikir lagi ke sisi positifnya bahwa mungkin dari sekarang saya harus belajar untuk mandiri. Solo camping ya mungkin solusinya. Karena di sekitaran rumah juga kan kita cuman bertiga ya di rumah. Orang tuh nggak mungkin saya panggil. Jadi ya you know lah, saya harus mandiri. Dan untungnya saya tuh selalu mempersiapkan segala sesuatunya teman-teman. Misalkan nih ada apa-apa selama camping. Jadi saya tuh bawa peralatan, ada pisau, ada sangkur. Kemudian untuk perapian itu saya bawa beberapa korek. Kemudian dari kompor juga ada. Kalau misalkan kompornya nggak mau nyala, misalkan gas ya tiba-tiba habis, saya masih ada alternatif yaitu bisa menggunakan kayu bakar. Jadi nesting yang aku bawa itu sebenarnya bisa untuk kayu bakar juga, cuman agak sedikit kotor ya. Nah kedepannya mungkin saya akan mencari kompor yang lebih bagus lagi dari Daulagiri ini. Karena ketika angin kencang itu memang apinya tuh nggak sebagus kompor teman saya ya sebelumnya gitu loh. Dan saya kepikiran itu harganya 200 ribuan lebih ya. Saya sih berharap sekali teman-teman ada yang sponsori untuk solo camping ke depannya. Tapi mengingat dari subscriber dan juga view dari video itu impossible ya. Tapi bukan berarti itu nggak mungkin ya. Dengan usaha dan keuletan saya, insya Allah ke depannya channel saya ini akan berkembang ya. Di Baco Ogi ini akan berkembang dan saya yakin suatu saat nanti saya juga bisa merasakan bagaimana rasanya kita disponsori dalam pembuatan video ini. Ya, oh ya, di malam harinya tuh terasa dingin sekali di sini teman-teman dan sedikit berangin. Jadinya tuh tidak ada istilah gerah di sini.
Kemudian nyamuk juga agak sedikit kurang di Padang Sumpang Telang ini. Dan saya itu bukan mendirikan ya, saya itu membuat perapian. Jadi saya buat circle sekeliling, jadi batunya saya susun ya sedemikian rupa. Saya terinspirasi cara membuat api unggun itu dari salah satu kreator dari Amerika Serikat. Makanya saya buat itu di sebelah sana teman-teman. Sebelah sana. Dan jarak dari tenda ke api unggun itu sekitar 5 meter ya. Saya mendapatkan informasi ini dari salah satu teman saya yang pernah ikut pelatihan ya. Kayak semacam mapalah begitu loh guys. Jadi dia tuh beberapa hari di kader. Dan saya tuh percaya ilmu yang didapatkan ini benar-benar real. Sudah dipraktekkan dan pastinya ini sudah ilmiah ya. Nah, kemudian malamnya itu saya mendirikan membuat api unggun. Apinya itu besar banget. Tapi sebelumnya itu waktu jam 5 sekian teman-teman, saya itu mencari kayu api dulu di sekitaran sini. Nah, di sini saya tidak menggunakan parang ataupun pisau karena memang kayunya udah jabuk ya dan kering. Jadi kayak enak banget tinggal dipatahin, diangkat, dipatahin, udah aman begitu. Nah, kemudian saya membuat api unggun di malam harinya dan terasa hangat gitu. Kemudian saya mulai memasak. Pertama saya makan dulu mie ya. Jadi di sini untuk di video kali ini itu di Solo Camping mulai dari sepatu, kemudian wafer, kemudian ada mie instan itu disponsori dari kakak saya ya, karena beliau baru datang dari negeri jiran ya, Malaysia ya. Jadi itu disponsori dari makanan, itu disponsori dari kakak saya. Kemudian saya itu mulai masak teman-teman. Masak nasi, kemudian ikan. Karena kebetulan saya bawa ikan kering, karena aku suka banget makan ikan kering. Jadi ikannya itu saya cuci, kemudian aku masukkan di nasi. Jadi sambil nasinya dibuat apinya kecil sambil ditunggu masak, ikannya juga ikut masak karena dimasukkan ke dalam. Kemudian saya masak sayur kacang. Ini di sini saya tidak campur lagi Indomie karena saya sebelumnya kan udah makan mie kari ya di jam 4 sorenya begitu, dan rasanya itu enak banget. Saya makan dengan lahap teman-teman di jam 8 malam. Kemudian saya berpikir gimana ya, apakah saya buat kue, tapi mengingat udah jam 8 lewat gitu kan, saya mikir kayaknya saya harus istirahat dulu deh, karena sebelumnya itu saya dari tempat pembuatan gula merah kan di pagi harinya sampai menjelang sore begitu. Nah, di sini juga itu aku udah terbangun di jam 2 malam teman-teman. Jadi aku nggak bisa tidur, tapi aku tuh masih ngerem-ngerem dulu. Nah, pas jam 3 itu saya bangun, kemudian saya nambah kayu lagi, membuat api unggun, dan rasanya tuh hangat banget. Jadi aku tuh kayak, ya Allah, keren banget. Makanya orang tuh suka gitu loh camping, karena mungkin feel-nya dia dapat. Nah, seperti itu juga saya. Saya tuh duduk di situ sambil melihat apinya tuh, ya Allah, keren banget nih hidupku nih. Aduh, sultan banget saya rasanya ya berada di gunung. Dan saya sangat bersyukur Allah telah menciptakan orang seperti saya. Ya, jadi aku tuh benar-benar menerima saya Om Zul, diri aku gitu loh teman-teman. Saya tuh duduk terdiam. Saya tuh merenungi, ya Allah, aku nih banyak banget dosa ya. Aku nih nggak siap gitu loh tiba-tiba. Allah panggil saya tuh nggak siap saya. Tapi ya, dari sini tuh aku belajar banget bahwa ternyata aku nih manusia di dunia ini tuh berlumuran dosa. Kemudian aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain loh guys. Jadi aku tuh benar-benar solo camping kali ini tuh hatiku benar-benar tersentuh. Siapa sih saya gitu kan. Dan ya kedepannya semoga ibadahku lebih bagus lagi, perkataanku lebih sopan lagi, perlakuanku lebih baik lagi. Amin teman-teman. Oke, kemudian di jam 3.15 itu teman-teman, saya tuh mulai membuat adonan. Nah, ini kan ceritanya saya membuat donat nih ya. Jadi ada cerita lucu nih. Jadi sebenarnya itu saya pernah buat kue donat ya di rumah, tapi nggak ada recordnya ya, di sini nggak ada videonya. Margarinnya tuh banyak banget, jadinya tuh kayak latus-latus gitu. Nah, aku nggak mau kayak gitu. Nah, untuk pembuatan donat kali ini, saya menggunakan ragi ya, 1 sendok ragi, kemudian gula pasir 2 sendok, kemudian airnya tuh saya masak, bukan masak ya, dipanasi sampai hangat begitu, kemudian saya masukkan. Diaduk, kemudian didiamkan kurang lebih 15 menit. Dan hasilnya di luar dugaan teman-teman. Itu tuh mengembang, artinya raginya itu aktif ya. Gitu. Jadi aku tuh kayak, ya Allah keren banget sih. Jadi kayak
aku tuh buat eksperimen sendiri. Walaupun bagi sebagian orang buat kue donat tuh kayak udah kecil banget, tapi bagi aku tuh kayak PR banget kan. Apalagi ini saya mempersembahkan untuk di konten ini gitu kan. Jadi you know lah, kayak something big experience lah aku lakukan di solo camping kali ini gitu kan, di Padang Sempang Telang. Nah kemudian saya mulai mengadoni, kan caranya nih aku nggak mau nih tanganku kotor, jadi aku pakai aduk-aduk aja. Ternyata hasilnya itu nggak maksimal ya. Nah, kemudian saya diamkan 15 menit dan ternyata di luar dugaan dia tuh mengembang boom gitu kan, besar banget. Padahal ini aku tutup cuma menggunakan plastik transparan ya. Nah di sini juga aku tuh kayak mikir gimana ya, makanya aku cuci tangan, kemudian aku kempeskan lagi anginnya, dan ternyata tuh menempel di tangan teman-teman. Dan di sini baru aku tahu, oh ternyata kurang margarin, karena aku lupa loh guys. Tadinya tuh aku cuma menyampurkan margarin itu pada saat di airnya gitu kan, di airnya. Waktu di adonan itu saya nggak nyampurkan margarin. Di sini saya menggunakan margarin Amanda. Maunya sih aku di Blue Band, tapi harganya teman-teman melambung ya, makanya aku pilih Amanda. Kemudian saya mulai mengadoni, terus aku mikir, kayaknya aku gagal nanti deh buat kue ini. Kan malu kan, apalagi ini kan solo camping ya. Pasti banyak banget orang yang lihat, apalagi view aku kan selama ini tuh which is itu kebanyakan dari luar negeri, kayak Amerika Serikat, Brasil, dari India tuh paling banyak ya. Orang India kan pinter banget tuh masak. Terus ada dari Filipina, ada dari Jerman gitu. Aku mikir, ya Allah gimana nih. Makanya aku tuh, something different. Aku tuh kayak mau browsing juga kan nggak ada jaringan di sini. Jadi aku tuh kayaknya kurang margarin deh. Udah, aku nambahkan sedikit margarin, terus aku uleni sedikit, kemudian aku masukkan sedikit terigu supaya kan nggak terlalu menempel ya di tanganku. Dan hasilnya tuh di luar dugaan. Ternyata itu tuh berhasil guys. Jadi PR banget kalian buat adonan untuk donat. Kasihkan margarin di adonan, kemudian ada mentega ya. Kemudian jangan terlalu lembek kayak punyaku tuh. Kemudian saya buat lagi kecil-kecil kan beberapa bagian. Jadi tadi itu berapa ya? Itu seperempat, kayaknya dia seperlima deh ya. Dari 1 kilogram tepung terigu itu pokoknya dikit banget sih adonannya, dan hasilnya tuh 16 donat. Kemudian saya mulai membuat, dan saya menggunakan sumpit itu ya, sumpit untuk melubangi loh, sumpit untuk melubangi, dan hasilnya tuh luar biasa. Jadi keren nih teman-teman, kalian buat donat itu melubanginya jangan pakai jempol kalian atau kelingking kalian, tapi menggunakan ini sumpit aja, lebih enak tuh, langsung gini-gini lompat gini bisa tuh ya kan. Kemudian saya diamkan dulu, kemudian saya kempeskan lagi teman-teman sampai benar-benar kempes. Kemudian saya biarkan dulu 15 menit, kemudian saya panaskan air ya untuk buat teh teman-teman ya, karena kan subuh nih ceritanya. Lalu saya goreng teman-teman, dan hasilnya luar biasa, maksimal banget gitu. Dan usahakan ketika kalian buat donat itu apinya jangan terlalu besar teman-teman, karena itu cepat gosong. Di luar tuh gosong, di dalam tuh nggak empuk gitu kan. Aku kekenyangan sih. Nah, di sini tuh aku belajar banyak ya, bahwa ternyata untuk menggoreng sejenis donat dan semacamnya itu memang minyaknya harus panas, apinya tuh terjaga kecil begitu ya supaya tidak hangus. Dan hasilnya teman-teman, ini dia. Di tenda itu masih banyak banget, masih ada beberapa. Dan ini dia donat buatan Om Zul. Dan kalian mau lihat nggak? Jadi ini tuh benar-benar enak ya. Sorry guys, aku menekan kamera selfie-nya ini. Tuh hasilnya di luar dugaan. Ini udah dingin karena sekarang udah 7:30, tapi donatku tuh masih empuk. Dia empuk banget guys. Tuh. Dan ini tidak menggunakan telur, tidak menggunakan susu. Cuma 3 bahan, terigu, mentega, sama terigu. Kemudian ada meses ya di atasnya. Enak banget lah guys. Cuma ini nggak terlalu ini ya, karena aku sengaja memang tidak terlalu banyak ininya, gulanya, jadi nggak terlalu manis sih di adonan gitu.
Jadi yang pernah protes Om Zul nggak bisa buat kue donat dalam keadaan seperti ini, itu tuh aku berhasil mematahkan anggapan itu. Ada loh teman solo camping saya, dia bilang gini, nggak mungkin lah buat kue donat dengan peralatan kayak gini. Jadi mungkin di pikirannya itu donat tuh nggak bisa jadi kalau cuma menggunakan 3 bahan aja, terigu, pernipan, sama gula pasir. Mungkin bagi dia tuh harus tambahkan telur, ada TBM, ya kan? Di luar dugaan, aku bisa. Ini toh. Ya udah teman-teman. Karena rasanya tuh nggak etis banget ya ketika saya ngomong kayak gini sambil makan. Itu kayak tidak bermutu banget. Gimana sopan santun saya. Jadi saya pikir untuk video dokumentasi ini saya akhiri sampai di sini. Nanti dilanjut lagi teman-teman di episode selanjutnya di solo camping selanjutnya ya. Sampai ketemu. Om Zul undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, saya punya channel baru, Bacu Ogi. Silahkan di subscribe ya. Bye bye, thank you, bye. Thank you guys.